Masih di podcast Cawe-Cawe. Sekarang kita sudah di segmen terakhir dan ini masih terkait dengan dialog spesial Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Tema yang menarik menanti kejutan pengumuman KPU. Nah, sekarang di sebelah saya sudah hadir salah satu narasumber tadi di Rakyat Bersuara. Ada pakar telematika, sekarang ada jabatan baru, pakar Sirekap. Ada Roy Suryo. Mas Roy, siap. Sehat ya? Alhamdulillah, harus sehat. Harus sehat ya? Sayanya sehat, Sirekapnya nggak sehat. Kenapa kok bisa nggak sehat, Mas Roy? Ya nggak sehat, mulai dari awal udah errornya kayak gitu. Ya kan, mulai dari awal itu membuyarkan logik akal sehat kita. Alat yang sudah kita percaya puluhan tahun, ya, yang namanya OCR, Optical Character Recognizer, dan OMR, yang perguruan tinggi yang selama ini puluhan tahun pakai, itu buyar sekarang gara-gara OCR, OMR, gara-gara Sirekap. Nanti khawatirnya, kalau ada penerimaan mahasiswa baru, nanti mahasiswa nggak mau diperiksa lagi. Karena OCR OMR-nya ngaco kayak Sirekap. Angka 13 jadi 513, angka 17 jadi 817. Lagian kemarin dikatakan oleh Ketua KPU, dia 154.514 TPS itu error, salah. Dari 822.213. Itu kan ngaco banget gitu. Mas Roy, tadi Bang Refli bilang Sirekap itu tools, alat bantu. Ya. Alat bantu untuk kecurangan. Nah gini, tidak salah kalau sampai ada prediksi demikian. Kenapa? Yang pertama, ya, Sirekap itu katanya kerjasama antara KPU dengan institusi yang ternama di Bandung, ITB. Kampus. Ya kan? Kampus. Saya pun membela ITB, ya, jangan mau ITB itu disalahkan. Artinya ITB speak up dong gitu. Tapi kan ITB sampai dengan sekarang juga diem aja. Padahal sudah ada ikatan alumni ITB yang juga teriak, kapak dari ITB juga teriak gitu ya. Kenapa? Karena ternyata dalam Sirekap itu ada memang bagian-bagian tertentu yang dibuat oleh kampus itu, ya. Saya nggak tahu ini oknum atau tidak, tapi ada kemungkinan dibuat backdoor. Jadi sengaja orang bisa masuk, merekayasa, ganti-ganti, nambahin, ngurangin. Nah, jadi itulah bisa digunakan untuk berbuat curang. Bahkan sampai ada beberapa teman-teman pakar IT yang lain mengatakan Sirekap itu sudah didesain ada semacam barrel gitu, ada semacam tempat-tempat tong-tong gitu, supaya yang satu angkanya terkunci di 24%, yang satu terkunci di 58%, yang satu terkunci di 17%. KPU sebagai user tidak punya akses ke sana. Ini yang saya heran ya, KPU itu meskipun dia mengatakan kalau dia memang nggak ngerti, ya dia omong aja, kami nggak ngerti. Atau contohlah KPU 20 tahun yang lalu ketika tabulasinya dikerjain waktu dihack, dia ngomong dan langsung lapor polisi, clean. Kalau sekarang kan enggak, KPU itu agak malah sengaja kayak melindungi gitu, nutup. Jadi seolah-olah kayak dia tahu sesuatu. Bahkan dia bohong. Saya harus sebut sekarang bohong dia, gitu. Karena sudah terbukti kemarin pada saat sidang, saat sidang di KIP, ya akhirnya kan terbukti kan, Tuhan Maha Besar lah. Dulu saya mau dilaporkan, ya gara-gara dianggap aku menebar hoax, menyebut itu ada di Singapura. Tapi kan ternyata kemarin terbongkar. Dan alasan demi kerahasiaan itu nggak bisa diterima. Mana kok malah demi kerahasiaan? Data ditaruh di luar negeri itu melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan justru itu malah membuka peluang kita untuk ada yang masuk. Dan tidak boleh kemudian itu ditutup-tutupi dengan alasan itu Undang-Undang KIP, Keterbukaan Informasi Publik. Karena aku termasuk yang buat dulu Undang-Undang KIP. Segala sistem, kemudian topologi sistem yang diminta oleh yayasan untuk akuntabilitas itu yakin itu sah, kecuali mereka minta passwordnya, mereka minta typical firewall-nya, mereka minta security squad layer-nya dibuka. Itu memang nggak boleh. Mas Roy, tapi kan ini masih berjalan, masih dipakai ya, meskipun banyak kritik, banyak yang minta di close dan mana masih dipakai? Udah dihentikan. Iya, tapi intinya kan Sirekap itu masih digunakan begitu kan. KPU sendiri sudah menyetop Sirekap semenjak 2 minggu lalu. Ini yang saya teriak keras. Tapi kan tidak ada declare bahwa Sirekap bermasalah atau apa kan? Itulah yang saya sayangkan. Mereka menghentikan Sirekap semenjak 2 minggu yang lalu. Kemudian mereka hanya menampilkan sekarang hasil-hasil scan yang kayak kita Google Form aja. Kalau kayak gitu ngapain pakai Sirekap? Anggarannya pada miliaran. Dan nanti toh akhirnya mereka hanya bilang yang kami gunakan adalah perhitungan manual. Berjenjang. Kan konyol kalau gitu. Karena itu hanya alat bantu. Nah itu, alat bantu kok penting. Karena kalau tidak ada alat bantu Sirekap, kita tidak bisa juga monitor tiba-tiba seperti untuk seminggu kontrol lalu. Ya. Untuk kontrol tiba-tiba ada partai yang salah input itu. Partai salah input tahu-tahu angkanya melejit tinggi. Untungnya kita semua teriak sehingga berhenti dia. Gitu. Kalau enggak, Mas Roy,
pihak mana yang bisa melakukan pengawasan secara lebih tindak lanjut misalnya seperti yang disampaikan Bang Refli tadi. Iya. Pada saat hari pertama pencoblosan Ya. kan penghitungan pertama pukul 14 WIB. 14 ya. Tapi Ternyata sebelumnya udah ada. ada informasi pukul justru 13 ini, ada Mas. Justru gini, justru kami kemarin ya ketemu di Cikini beberapa ahli IT, ada Mas Anas itu sekjen Ikatan Alumni ITB, ada Bu Leodra itu orang alumnus ITB juga, ada pakar IT dari Surabaya ya. Kemudian ada juga Bang Benhard itu pakar IT independen yang sering dipakai oleh kepolisian. Kita semua sudah menyimpulkan bahwa ada temuan-temuan yang itu menunjukkan digital evidence atau jejak digital. Termasuk tadi ada hal-hal yang aneh-aneh tadi. Kalau saya menemukan softwarenya berubah-ubah, ada yang lagi menemukan lubangnya, ada lagi yang menemukan ini kalau di tabulasinya kemudian menjadi tidak teratur dan lain sebagainya. Nah, itu semua bisa dipakai. Dan kemarin disimpulkan oleh Prof. Romli Asas Waspita, semua ini masuk dicarikan pasal-pasal hukumnya sehingga ketemulah kalimat tadi Bang Refli tadi. Tapi mereka tidak punya exit permit kan untuk apa? mengakses itu kan? Oh enggak, ini tidak perlu karena kami ini justru karena Sirekap itu aplikasinya bisa kita download, ya kita nggak usah itu kita kan bisa monitor program itu. Bukan bagian dari hacking. audit forensik. Oh enggak, nantinya justru makanya saya dari awal bilang harus di audit forensik karena kalau audit forensik itu dilakukan sah nanti. Dan oleh lembaga independen. Oleh lembaga independen. Independen ini dalam konteks apa, Mas Roy? Independen itu artinya dia tidak terikat dengan salah satu paslon. Ya, kami semua tidak ada yang terikat dengan salah satu paslon. Ya, meskipun kami kemarin misalnya diundang oleh salah satu kelompok ya barikade, no problem. Ya, kami yang penting adalah kami bukan bagian dari partai, bukan bagian dari paslon. Ya, kemudian kita juga tidak ada lembaga yang membayar kita untuk kemudian melakukan. Harus lembaga domestik atau ada peluang juga lembaga dari luar? Kalau boleh lembaga internasional juga lebih bagus. Karena apa? Persoalan ini bukan lagi persoalan nasional loh. Ya kan minggu yang lalu salah satu anggota Komnas HAM, Komite HAM PBB, Ndaye itu yang asalnya dari Senegal itu pun sudah memberikan penilaian terhadap Indonesia bahwa atau dia memberikan analisis pemilu di Indonesia itu tidak netral karena kepala negara ikut cawe-cawe atau ikut terlibat di dalamnya. Dan ini kan bahaya. Gitu loh. Jadi kalau menurut saya nggak apa-apa angkat jalan, kemudian nanti audit forensik, audit investigatif. Kalau perlu nanti Komite HAM internasional pun masuk. Baik, tapi kalau kembali ke legalitas bahwa Sirekap itu hanya tools, kalaupun nanti hasilnya seperti yang Mas Roy duga dan dengan berbagai bukti-bukti tadi, kan tidak mempengaruhi hasil. Iya, Mas Kun, tapi kan akan sangat akan sangat menyesakkan dan akan sangat ibaratnya kalau itu hanya dipakai sebagai alat bantu dan bukan perhitungan resmi, ya kan miliaran uang sudah habis di situ. Kalau dikatakan itu tidak akan mempengaruhi hasil, kalaupun tidak akan mempengaruhi hasil, kita lihat nanti bagaimana perhitungan hasilnya. Hasilnya pun nanti pasti juga akan terpengaruh karena di Sirekap itu nanti bisa jadi bukti apakah sama dulu form C hasil yang pertama di-upload ke Sirekap dengan yang nanti dipersoalkan di MK. Kalau ternyata ini beda, lah berarti ada yang palsu lagi dong. Ini jadi masalah lagi. Apakah itu yang dimaksud komisioner KPI itu bagian dari sinkronisasi? Nah inilah, jadi makanya komisioner KPI sinkronisasi itu kan apa? Sirekapnya sengaja diberhentikan supaya supaya nggak ganggu perhitungan manual mereka. Tahun lalu kan juga itu, 5 tahun yang lalu kan yang namanya situng kan juga akhirnya dihentikan karena tidak sama, tidak sinkron. Ini kan aneh, kok bisa perhitungan disinkron-sinkronkan? Harusnya kalau nggak usah disinkron-sinkronkan, kalau itu jujur, ya sama antara quick count, exit poll, Sirekap yang otomatis dan perhitungan yang manual yang berjenjang. Harusnya sama, nggak usah disinkron-sinkron. Nanti kalau hasil pengumuman KPU yang berdasarkan manual tadi udah keluar, berarti Sirekap itu nggak ada gunanya dong, Mas? Makanya itu, nggak ada gunanya kok miliatan. Nggak ada gunanya kok sudah membuat resah masyarakat. Nggak ada gunanya kok sudah membuat kekisruhan di mana-mana. Harus ada yang bertanggung jawab. Nah, konsekuensi hukumnya apa? Konsekuensi hukumnya ya KPU harus bertanggung jawab di situ. Itu bukan hanya pelanggaran administratif loh. Karena sudah membuat resah masyarakat, sudah membuat kegaduhan. Masuk tuh pasal, jadi pasal-pasal biasa yang dikenakan pada para aktivis, membuat onar, pasal tahun 46 segala, kenakan dong kepada KPU atau bahkan orang yang memerintahkan KPU. Audit forensik itu nanti bisa meng-capture ya atau menelaah bahwa Sirekap ini dari awal sampai akhir genuine, otentik. Ada nanti perubahan softwarenya berapa kali. Kemudian ada error di mana. Termasuk ada intercept. Misalnya ada orang-orang yang termasuk ada perubahan di mana. Termasuk ternyata harusnya tadi itu ada tools yang bisa memungkinkan itu mengkontrol TPS maksimal 300 kok dibuka dan lain sebagainya. Kalau misalnya ada upaya udah penghapusan dan sebagainya, misalnya potensi. Pasti ketahuan. Jejak itunya ada? Jejak digital evidence pasti ada. Kalau itu dihapus,
justru malah ketahuan loh, Oke. ini kok ada Oke. penghapusan barang bukti. Oke. Nah, tapi tadi Babe Haikal bilang, ini kan proses dalam demokrasi. Pemilu sebelumnya namanya situng, sekarang sirekap, yaitu konsekuensi. Justru itu saya minta adalah sirekap ini terakhir kalinya teknologi disalahgunakan kayak gini. Harus ya, bayangkan saya sudah teriak ini sejak 20 tahun yang lalu. Ya, semenjak KPU-nya masih Bukus Lembaria waktu itu. Buat satu sistem, buat satu tool perhitungan yang cukup sekali aja. TPS jumlahnya 820.223 itu. Di situ ada tuh ya sebenarnya sirekap ini. Cikal bakal niatnya bagus. Dari situ di entry, tek, langsung nyampe ke pusat, terus di situ tabulasi nasional selesai. 1-2 hari selesai. Ya, bahkan sehari pun sebenarnya selesai kalau tidak ada masalah network. Dan jujur, kalau perhitungan manual berjenjang, sekarang kan kita lihat sering banget ada transaksi jual beli suara naik turun gini. Kalau perhitungan itu memang hanya satu entry point, hanya dari TPS, sudah nggak perlu lagi ada rekapan di KPS, di di PPK dan sebagainya. Oke. Pengendali sirekap ini di Ponorogo atau ada kekuatan lain, Mas Roy? Saya tidak sampai ke situ, ya. Artinya saya tidak perlu menuduh sampai sejauh itu. Mau dia di Ponorogo, mau dia di Tugu Umar, mau dia di Pejaten, mau dia di Trunojoyo dan lain sebagainya. Menurut saya itu bukan soal dan itu semua akan terungkap kalau ada audit forensik. Oke. Tapi ini memang lebih kepada human error atau apa? Bukan human error. Saya tidak setuju kata human error. Ya, ini sengaja error by human. Oh, error by human. Iya, karena kalau human error berarti orangnya salah kan? Atau kalau teknologi error, enggak, teknologi itu nggak mungkin salah, teknologi itu pinter. By design? By design sih bisa jadi, dan nanti akan ketemu pada saat pada saat. Berapa lama butuh waktu untuk itu? Cepat, kalau audit forensik itu cepat. Audit forensik itu nanti audit forensik itu kan jujur, nanti akan terbuka semua. Loh, ini programnya ternyata seperti yang saya bilang, itu beta version yang Siapa pertama. yang bisa meminta itu kepada KPI? Rakyat bisa. Mekanismenya Angket nanti. Bisa, angket bisa digunakan. Makanya pemanasannya nanti beberapa hari ke depan akan ada raker ya? Karena ada raker dengan KPU, Komisi 2. Ya, tapi saya tidak terlalu yakin kalau hanya raker Komisi 2. Saya pernah di DPR, kekuatan raker itu terlalu. Tapi kalau angket, kemudian dia bisa memanggil, nah itu besar. Karena kalau angket kan nanti ada pansus. Nah ada pansus nanti kan dari semua komisi ada. Itu nanti baru ada. Kalau tidak gembos. Kalau tidak masuk angin. Kalau tidak masuk angin. Tapi kalau tidak ada cair. Si rekap ini kalau ada konsekuensi pidananya berarti ada potensi komisioner KPU bisa. Oh iya, apalagi kan dia bohong. Ya kan saya mengatakan dia bohong gitu loh. Wong sudah jelas pada minggu kedua Februari 2 bilang kami data itu kita jamin berada di dalam negeri, kita tidak menggunakan apa-apa dari luar negeri, semua ada di Indonesia. Ketua KPU-nya juga bilang waktu itu, sepanjang pengetahuan saya, waduh saya langsung bilang waktu itu pengetahuannya nggak panjang ini. Iya dia bilang kalau itu ada di, ternyata kan ngaku kemarin baru ngaku padahal itu sudah saya katakan memang sejak awal. Kita temukan buktinya kok. Terakhir Mas Roy sebagai pakar IT, pakar telematika, jadi hikmah IT dan demokrasi ini apa bagi seorang Roy Suryo? Bagi saya adalah justru dengan teknologi ini kita bisa mengerti bahwa IT itu ternyata jahat sekali kalau digunakan untuk kejahatan. Mulai dari pada saat debat, kalau diingat, saya waktu itu yang teriak karena ada seseorang yang menggunakan alat bantu, bukan sirekap, tapi alat bantu untuk berbuat kecurangan waktu itu pakai video. Tapi kan siapa saja bisa memanfaatkan peluang itu kalau punya kesempatan. Itulah justru kenapa peluang untuk curang itu dipakai. Harusnya kan orang berpikir jujur, berpikir lurus ya. Sirekap ini kalau berpikir lurus ya udah bagus. OCR-nya benar-benar lancar, kemudian nggak perlu ada injection untuk angka tertentu, nggak perlu ada pembukaan backdoor. Lancar, 1-2 hari selesai perhitungannya tanpa kesulitan lagi. Ya, oke. Saya yang paling marah kan itu. Jadi artinya kan statement saya terakhir di Rakyat Cerdas tadi kan saya mengatakan bahwa saya sangat menyesal ketika teknologi digunakan untuk mendukung kejahatan. Kalau nanti benar-benar haknya jalan dan dibuka ya, transparan, harapannya apa di pemilu 2029 Mas Roy? Ya, penggunaan teknologi ini penggunaan teknologi yang jauh lebih bagus, jujur. Dan saya harap banyak pakar IT lain yang, ayolah kita bersatu untuk berbicara demi merah putih. Ya. Saya bersyukur sekarang sudah banyak pakar IT sekarang yang kemudian tergugah. Ya. Kemarin saya sendirian dipukuli kanan kiri, tapi alhamdulillah ya itu semua berjalan dengan baik. Ngomong-ngomong Mas Roy sudah dikontak untuk hak angket sebagai salah seorang belum pakar? Sih, belum. Tapi enggak kalau dikontak secara resmi belum. Tapi kalau dihubungi secara
Mas siap-siap ya gini. Oh sudah ada ya? Siap-siap ya. Sudah lengkap ya datanya ya? Amin. Sudah siap buka-bukaan ya? Harus. Ya, oke. Mas Roy, matur suwun. terima Kita tunggu nanti perkembangannya, matur suwun. Sama-sama. Roy Suryo, pakar telematika yang juga pakar Sirekap ya. Kita tunggu nanti hasilnya. Dan sampai di sini podcast Cawe-Cawe bersama Margi Sarip dalam rangka dialog spesial Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Kita tunggu nanti apakah ada kejutan dari pengumuman KPU. Insya Allah kita jumpa lagi di podcast Cawe-Cawe episode berikutnya.